Kelas 11 IPA, kita kali ini sudah masuk ke bab ketiga. Materinya, topiknya adalah matriks. Nah, ini materi yang baru sama kalian, meskipun nanti di operasi-operasi aljabar yang digunakan pada matriks, saya pikir tidak sulit untuk kalian mengerti, karena setiap angkatan, baik anak IPA ataupun IPS, matriks adalah pelajaran yang mereka gemari karena mudah. Tentu mudah karena untuk tingkat SMA nanti kalau kamu misalnya ambil jurusan statistika di kampus, ini agak sangat sulit sekali karena kita tidak akan menggunakan angka-angka nanti. Kita menggunakan apa yang disebut dengan simbol-simbol matematika. Jadi sering sekali orang gagal di materi mata kuliah matriks sebenarnya. Nah, tetapi sebenarnya mudah saja sih, apalagi untuk tingkat SMA. Nah, karena itu beberapa hal catatan khusus yang akan kita pelajari kali ini, kamu harus catat dengan rapi karena sering sekali kita akan melihat itu nanti. Ya, oke, kita mulai dari pengertiannya. Matriks adalah kumpulan elemen atau unsur yang disusun dalam baris dan kolom. Sederhananya itu aja sebenarnya. Nah, contohnya begini. Nah, nama matriks harus huruf besar. Kayak misalnya matriks A atau matriks B, C, entah apa, harus huruf besar. Kemudian diikuti dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian nanti ada kurung biasa. Boleh pakai kurung biasa, boleh pakai kurung siku. Kemudian di dalam kurung biasa ini nanti ada elemen-elemen atau unsur-unsurnya berupa angka. Jadi umumnya berupa angka. Misalnya begini, 2, 3, 4 atau 5, min 1, 0, 7. Nah, inilah salah satu contoh matriks. Ya. Jadi dibuat dalam berapa baris? Baris pertama ini 2, 3, 5, baris kedua min 1, 0, 7, dibuat dalam berapa kolom? 3 kolom. Ini kolom pertama memuat 2 min 1, kolom kedua, kolom ketiga. Atau contoh kedua, misalnya matriks K. Misalnya, atau kurung gini pun boleh ya. Kurung siku, maaf. Kurung siku pun bisa dibuat ya, misalnya 1, 2, 4, minus 3, tutup dengan kurung siku. Nah, ini pun matriks ya, dengan berapa baris? 2 baris. Baris pertama yang ini elemennya 1 dan 2, baris kedua elemennya 4 minus 3, berapa kolom? 2. Kolom pertama elemennya 1, 4, kolom kedua 2 minus dengan minus 3. Nah, kemudian matriks dikenal dengan ordo. Nah, ordo matriks itu, ordo matriks ini sih sebenarnya menyatakan ukuran baris dan kolom sebuah matriks. Ya. Jadi seperti ini. Ini kan barisnya ada 2. Jadi baris dulu dihitungnya 2 baris. Berapa kolom? 3 kolom. Berarti ordonya ini 2 kali 3. Jadi kalau ada disebut matriks A 2 kali 3 begini menulis, itu artinya 2 baris 3 kolom. Meskipun tidak selalu harus disertakan menulisnya di sini 2 kali 3, tidak harus. Tetapi kalau kamu mengamati ya, artinya bahwa ada A 2 kali 3 itu artinya 2 baris 3 kolom. Jadi bilangan pertama adalah banyak baris, bilangan kedua adalah banyak kolom. Kalau matriks K, ordo berapa? Ordo 2 kali 2. Nah, itu ordo matriksnya ya. Pengertian ini harus sangat penting. Masuk kita ke pengertian berikutnya. Nah, kalau kamu pernah lihat ini di SMP atau di program linier ya. Nah, 2x kurang 3y sama dengan 16, x tambah 4y sama dengan 2. Nah, bentuk sistem
persamaan linier begini, selalu ingat kata-kata yang saya sebutkan ya, bisa kita ubah ke dalam bentuk matriks. Caranya seperti ini. Oke, ini koefisien X-nya di dalam satu kolom, koefisien Y-nya di dalam satu kolom. Jadi seperti ini, 2, ini koefisiennya kan 1, kemudian minus 3, 4. Seperti ini matriksnya. Nanti kita kalikan dengan matriks XY sama dengan 16, 2. Nanti masih akan kita pelajari hal ini ya. Oke, itu hanya pengenalan. Atau mungkin kalau kamu melihat skor pertandingan sepak bola dalam sebuah liga, ya, maka kamu akan melihat itu dibuat dalam bentuk matriks meskipun barangkali tidak ditulis dalam kurung siku atau kurung biasa seperti ini. Ya, kita masuk ke pengertian matriks yang lain dan jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini agak lumayan banyak. Yang pertama matriks kolom. Jadi kalau misalnya matriks kan ordonya M kali M, M kali N. Nah, sebuah matriks misalnya A, ordonya M kali N. Nah, kita tulis seperti ini ordo daripada matriks. Nah, disebut matriks kolom jika dia berordo M kali 1 atau dia hanya memiliki satu kolom. Barisnya terserah berapa baris. Nah, contoh matriks kolom ini seperti ini. Ya. Ini 3 minus 2, 1. Ini matriks B misalnya. Oke, ini berapa baris? 1, 2, 3. Berapa kolom? 1. Jadi ordonya ini adalah ordo 3 kali 1. Contoh yang kedua matriks misalnya C. Oke, 1, 2. Sederhana dulu kita buat ya. Nah, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti ordonya adalah 2 baris, 2 kali 1. Harus ada tanda kalinya ya, untuk menguatkan ordo sebuah matriks. Yang kedua matriks baris, ordonya 1 kali N. Artinya dia hanya 1 baris. Nah, contohnya misalnya matriks D. Ya, misalnya 1, 2, 6. Ini 1 baris. Hanya 1 baris. Berapa kolom? Ada 3 kolom. Jadi ordonya adalah 1 kali 3. Paham ya? Satu contoh aja sudah cukup. Kemudian masuk ke yang ketiga. Yang ketiga matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Ini matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Saya ingatkan di matriks persegi kamu akan lebih lama belajarnya. Nah, karena umumnya sifat-sifat matriks yang sangat khas ada pada matriks persegi. Nah, jadi kamu nanti akan banyak sekali mengerjakan soal-soal yang secara khusus bicara matriks persegi. Nah, contoh matriks persegi ini begini. Matriks A, jumlah baris sama dengan jumlah kolom ya. Misalnya 2 min 1, 3, 7 misalnya. Oke. Nah, kemudian matriks ini berordo 2 baris, 3 kolom ya. Berordo 2 kali 2. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Nah, jadi ini disebut matriks persegi atau matriks C misalnya, ukuran 3 kali 3. Min 1, 5, 7, 2, 4, min 1, min 1, 8, min 2. Nah, ini matriks di mana terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ordonya 3 kali 3. Nah, ada nanti 4 kali 4 dan selanjutnya. Masuk ke jenis yang keempat. Matriks diagonal ini matriks persegi lagi, tetapi semua elemen-elemennya 0 kecuali pada diagonal utama. Di matriks yang ketiga contohnya ini tadi. Nah, ini diagonalnya ya. Ini diagonal utamanya ini. Hati-hati.
tetapi ini bukan diagonal utama. Nah, di matriks 3 kali 3 mana diagonal utama ini? Ini diagonal utamanya. Oke, saya ingatkan untuk hal itu ya. Ini diagonal pembantu ini. Ini diagonal yang membantu sebenarnya. Tapi kita sering akan bicara nanti diagonal utama. Nah, kalau matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya begini, matriks P. Oke. 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3 misalnya. Nah, ini matriks diagonal. Kenapa? Ini diagonal utamanya. Di diagonal utamanya ini ada salah satu yang tidak mengandung 0. Jadi di sini boleh 0, yang ini 2, ini pun termasuk matriks diagonal. Tetapi di luar diagonal utama ini semua elemennya bernilai 0. Ini disebut matriks diagonal. Nah, diagonal utamanya ini boleh 3-3-nya tidak 0, misalnya 2 min 5, 7. Nah, boleh juga 2 buah 0, salah satunya tidak 0. Yang penting dia salah satu dari diagonal utamanya tidak mengandung 0. Tetapi di luar diagonal utama ini semuanya elemennya 0. Itu disebut matriks diagonal. Matriks identitas, matriks diagonal. Nah, artinya apa? Semua unsur di luar diagonal utama 0. Tetapi di identitas, diagonal utamanya itu semua bernilai 1. Sekali lagi saya ingatkan, ini matriks identitas juga yang paling sering yang akan kamu hadapi atau pelajari berikutnya. Jadi harus paham matriks identitas. Matriks identitas yang akan kita pelajari umumnya matriks identitas 2 kali 2 dan 3 kali 3. Contohnya ini. Matriks identitas kita simbolkan selalu I. Huruf I besar. Nah, kemudian 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas berordo 2 kali 2. Ini matriks diagonal karena semua unsur di luar diagonal utama 0. Dan dia matriks identitas karena apa? Semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Ini matriks identitas berordo 2 kali 2. Kalau berordo 3 kali 3 yang ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini identitas berordo 3 kali 3. Ini tidak boleh lupa. Sudah? Matriks 0, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Terserah dia di matriks persegi atau di matriks persegi panjang. Oh ya, Pak Barto lupa disebut matriks persegi panjang jika ukuran ordonya M kali N, di mana M-nya tidak sama dengan N. Jadi matriks persegi panjang itu matriks misalnya 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 2. Itu matriks persegi panjang, artinya banyak baris dan kolom tidak sama. Itu hanya sekedar mengingatkan ya. Itu disebut matriks persegi panjang. Matriks 0 ini ya seperti ini. Semua elemennya 0. Oke. Atau bentuk matriks persegi panjang dia, tetapi unsurnya, elemennya semua bernilai 0. Nah, kemudian yang ketujuh ini pun harus ingat nanti matriks transpos. Matriks yang diperoleh dengan cara mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Melalui contoh nanti kamu akan mengerti. Jadi artinya gini. Matriks A berordo M kali N, kalau ditranspos A pangkat T seperti ini, A transpos maksudnya ini, nanti berordo N kali M. Jadi contoh begini, matriks A-nya adalah 1, 2, 4, minus 3, 4,
1. Nah, misalnya begini. Ini matriksnya berordo berapa? 2 kali 3. Saya buat dulu di sini 2 kali 3. Maka transpusnya ini kita ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini baris kan? Baris pertama 1, 2, 4. Kita buat jadi kolom pertama. Jadi begini. Oke. Baris kedua jadi kolom kedua, berarti min 3, 4, 1, min 3, 4, 1. Perhatikanlah, ordonya ini sekarang menjadi 3 baris 2 kolom ya, 3 kali 2. Nah, sering sekali juga soal nanti akan dikaitkan dengan transpos matriks. Nah, kalau tetapi khusus matriks persegi, misalnya matriks B 2, 4, minus 3, 5, kalau kita transpos tentunya ordonya tetap sama. Berarti transposnya ini kan 2 min 3 jadi apa? Jadi baris, atau 24 menjadi kolom kan, 24 ini jadi kolom, ini jadi kolom juga, min 3, 5, 24 jadi gini, 24 ke sini, minus 35 ke sini. Paham ya? Baik, berikutnya yang ke-8 matriks simetris atau matriks setangkup, yaitu matriks persegi di mana matriksnya sama dengan transpusnya. Nah, contohnya begini. Matriks A harus persegi ya, baru boleh setangkup. Karena kalau setangkup berarti nanti kalau kita transpus dia akan memiliki ordo yang sama. Jadi misalnya ini 1, 3, 7 misalnya ini. Ini matriksnya. Mari kita transpus. Oke, berarti yang baris ini jadi kolom, yang baris kedua jadi kolom kedua. Perhatikan matriks A 1, 3, 3, 7, matriks A transpusnya juga 1, 3, 3, 7. Nah, jadi matriks A ini disebut matriks. Nah, sebenarnya di bagian awal tadi mesti saya tuliskan bentuk umum matriks. Nah, kemudian buku kita ini sebenarnya sangat disederhanakan. Tidak seperti buku-buku sebelumnya, ketika kita membacanya butuh yang namanya bentuk umum dan kemudian soal-soal yang mengarah kepada bentuk umum, ya. Tapi saya lihat di buku sekarang dia langsung ke intinya tanpa memperhatikan lagi bentuk umum secara mendalam. Nah, penting sekali bentuk umum sebenarnya. Jadi bentuk umum matriks itu misalnya matriks berordo M kali N adalah seperti ini. Ini A11, ini artinya elemen matriks baris pertama kolom pertama. A12, A13 dan selanjutnya nanti A1 kolom ke N ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke N. Kemudian A21, A22, A23, kemudian sampai A2N. Oke, kemudian berikutnya nanti AM1, AM2, AM3 sampai nanti AMN, artinya baris ke M, kolom ke N. Ini adalah bentuk umum matriks. Nah, bagian terakhir yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah kesamaan dua matriks, dan itu pun sangat mudah. Dua buah matriks disebut sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemen yang bersesuaiannya juga sama. Ini sangat mudah. Ya, misalnya matriks A, misalnya langsung ke soal begini. Ada matriks 1, ini soal yang saya ambil halaman 101, kemudian 3 kurang 2X, kemudian Y kurang 2, 3, sama katanya dengan matriks 1, 1, 5, 3. Nah, yang pertama kita mati kan ordonya sama. 2 kali 2 yang kiri, yang kanan juga 2 kali 2. Nah, kemudian disebut sama jika elemen-elemen
pada baris dan kolom yang bersesuaian juga sama. Artinya ini baris pertama, kolom pertama pada matriks yang di sebelah kiri, di sebelah kanan juga baris pertama, kolom pertama nilainya sama-sama 1. Nah, kemudian mana lagi? Berarti 3 kurang 2x harus sama dengan 1, karena 3 kurang 2x berada pada baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua 1, berarti kita tulis 3 kurang 2x harus sama dengan 1. Berarti minus 2x sama dengan minus 2, x-nya sama dengan 1. Nah, ketika disuruh kita mencari x misalnya. Kemudian apa lagi? Yang y kurang 2 akan sama dengan 5. Perhatikan, y kurang 2 kan letaknya sama dengan letak angka 5 ya. Karena dibilang kedua matriks sama. Berarti y kurang 2 sama dengan 5, y sama dengan 7. Ya, satu lagi sudah sama, 3 dengan 3 ya. Nah, itu saja sederhananya sebenarnya kesamaan dua matriks. Artinya ordonya sama, elemen-elemen yang bersesuaian, maksudnya itu letaknya pada baris dan kolom yang sama akan bernilai sama. Baik, demikian pengantar matriks pada pertemuan pertama kali ini. Jikapun ada tugasnya nanti sangat mudah, hanya kamu harus mesti bersabar ketika membuat catatannya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.